Assalamualaikum, hai apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di channel kami. Dan seperti janji kami sebelumnya, di video sebelumnya kita mau mengajak kalian ke suatu tempat, di mana tempat ini adalah tempat yang bersejarah, yang penting banget di Indonesia, yaitu Museum Linggarjati. Setelah menikmati perjalanan panjang di malam hari, ya tepatnya dini hari jam 1 dari Jakarta, sampai di Cirebon tadi pagi jam 6 pagi lah ya, sekitar jam 6 pagi. Karena santai gitu kan, jadi sampainya agak lebih lama gitu ya. Nah, sampai di Cirebon tadi sempat istirahat sebentar ya, sambil menikmati udara Cirebon gitu kan ya, dengan suasana yang cukup sejuk kali ini, karena tadi sempat turun hujan juga ya, gerimis, jadi cuacanya cukup sejuk. Dan sekitar kurang lebih 1 jaman lah ya kita beristirahat tadi. Kemudian juga sempat isi bensin dulu. Nah, setelah beristirahat, kemudian kita lanjut perjalanan ke Kuningan. Dari perjalanan dari Cirebon ke Kuningan itu kurang lebih sekitar 1 jaman lah ya. Nah, jalannya juga enak, pemandangannya juga adem ya. Kemudian makin ke arah Kuningan itu udaranya terasa lebih sejuk karena sudah mulai mendekati Gunung Ciremai ya, dan ini benar-benar cocok banget buat liburan keluarga. Dan yang kita dapat nanti bukan cuma liburannya aja, bukan cuma healingnya aja ya, tapi juga nambah ilmu sejarah. Sengaja kita agak pelan jalannya karena kita mau menikmati pemandangannya, suasananya. Ini tuh benar-benar sejuk banget, adem banget ya. Dan kiri kanan hijau ya, pepohonan. Kemudian ada kabut ya, di sini tuh agak berkabut, jadi bisa dibayangin ya betapa sejuknya. Jalannya nggak terlalu rame, jadi bener-bener kita bisa nikmatin perjalanannya. Dan anak-anak aman ya, alhamdulillah. Tadi pas sampai Cirebon sempet bangun, anak-anak udah bangun ya. Tadinya mau cari sarapan yang di Cirebon kan ada nasi jamblang ya, ada empal gentong, terus ada banyak lah. Tapi karena perbekalan kita banyak juga, jadi akhirnya anak-anak tadi sempat makan roti, dan ketika ditawarin buat sarapan mereka sudah kenyang. Jadi mendingan kita lanjut saja perjalanannya supaya kita nanti segera sampai di Museum Linggarjati.
Nah, di sini sudah mulai rame nih, kanan kiri pertokoan gitu ya, warung-warung. Mungkin karena sebentar lagi kita akan melewati pasar Cilimus. Nah, ini suasana pasar Cilimus. Jadi cukup rame, kanan kiri pertokoan ya. Ada warung-warung, banyak sekali makanan-makanan. Kita di sini sempat mau mampir ya, mau cari makan. Tapi ya itu tadi, karena perbekalan kita cukup banyak, jadi keburu makan roti dan ngemil yang lain-lainnya. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk lanjut saja.
Dan akhirnya sampai di Museum Linggarjati. Nah, sekarang kita akan parkir dulu, dan ini adalah area parkir Museum Linggarjati. Cukup luas ya, banyak juga warung-warung. Jadi kalau mau sarapan dulu, banyak makanan pilihannya juga banyak. Kemudian kalau mau bersih-bersih dulu, di sana juga ada toilet, dan toiletnya cukup bersih ya. Dan inilah tampak dari depan Museum Linggarjati. Siapa teman-teman yang sudah pernah ke sini mengajak anak-anak gitu ya, atau kebanyakan yang datang ke sini itu biasanya pelajar gitu ya, yang memang sedang belajar sejarah. Dan karena kita datangnya pagi, jadi mungkin kita adalah pengunjung pertama. Masih sepi ya, jadi enak banget buat ngambil video. Tadi kami juga sempat izin ya, izin untuk ngambil video, sudah diizinkan, bahkan mereka ramah-ramah gitu ya. Nah, ini pintu masuk menuju museumnya, dan suasananya asri, bersih ya, karena memang tadi kami lihat, jadi ada yang khusus yang membersihkan setiap hari, sehingga tetap asri, kebersihannya tetap terjaga. Nah, paling depan nampak plang besar gitu ya, yang menyatakan bahwa bangunan ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kemudian kita bergeser ya ke sebelah kanan, kemudian kita akan masuk ya menuju pintu masuk. Sebelum masuk ada tata tertib ya. Kemudian juga di sini dilarang merokok. Lalu ada tata tertib di sini, tata tertib pengunjung, diantaranya setiap pengunjung harus memperhatikan jam buka museum, yaitu Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai jam 16, dan Sabtu Minggu jam 8 sampai jam 17 pagi sampai sore ya. Dan ada banyak tata tertib lainnya. Kemudian kita masuk ke dalam museumnya, dan di sini sudah mulai terasa berbeda ya suasananya. Tenang, serius, dan penuh sejarah. Di sini kita lihat banyak replika ya, replikanya yang dibuat menyerupai tokoh asli. Jadi ini diorama perundingan Linggarjati. Jadi dibuat seasli mungkin gitu ya. Dan replikanya dibuat menyerupai tokoh asli, wajahnya serius, ada yang sedang membaca dokumen, ada yang sambil menunduk, ada juga yang seperti sedang berbicara. Dan ini rasanya seperti kita dibawa mundur ke tahun sejak terjadinya perundingan ini ya. Dan di dinding itu ditempel naskah persetujuan Linggarjati ya, Linggarjati 10 sampai 15 November. Nah, di sini ada beberapa pasal yang dicantumkan gitu ya. Jadi pengunjung bisa membaca karena ini ditempel besar gitu ya, sehingga kita bisa jelas membaca pasal apa saja yang ada pada perundingan Linggarjati ini.
Nah, ini merupakan denah gedung Perundingan Linggarjati. Seperti ini juga teman-teman bisa lihat ya. Karena juga ditata di tembok, di dinding seperti ini. Nah, kita masuk ke ruangan perundingannya. Suasananya seperti yang teman-teman lihat ya. Kalau kita lihat ke dinding-dinding ruangan, dipasang banyak foto hitam putih. Nah, foto-foto itu adalah dokumentasi asli saat perundingan Linggarjati berlangsung. Ada foto para tokoh sedang berdiskusi, ya, foto suasana luar gedung yang dipenuhi pengamanan, bahkan ada foto momen penandatanganan hasil perundingan. Nah, selain foto, ada juga teks penjelasan singkat di bawahnya. Jadi kita bisa baca kronologi kejadian dari awal sampai akhir. Nah, buat anak-anak sekolah atau keluarga yang mau belajar sejarah ini sangat membantu karena ceritanya runtut dan mudah dipahami. Terlihat meja-meja, kursi ya, yang memang ditata sesuai perundingan yang terjadi pada saat itu. Perundingan Linggarjati berlangsung pada tanggal 10 sampai 15 November 1946. Saat itu Indonesia baru saja merdeka setahun sebelumnya, tapi Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Akhirnya dilakukan perundingan di gedung ini. Hasilnya Belanda mengakui secara de facto kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Walaupun hasilnya belum sepenuhnya menguntungkan Indonesia, tapi ini jadi langkah penting dalam perjuangan diplomasi bangsa kita. Perjanjian ini kemudian ditandatangani secara resmi pada 25 Maret 1947. Bayangkan ya, di ruangan yang kita datangi ini, dulu para tokoh bangsa duduk berjam-jam, berpikir keras demi mempertahankan kemerdekaan. Masya Allah, Al-Fatihah ya buat para pejuang, para pahlawan kita. Kita masuk ke ruang makan. Nah, seperti ini suasananya. Terdapat meja, kursi, lemari-lemari, bener-bener khas gaya klasik zaman dulu ya. Kemudian kita maju lagi. Ini arah kamar mandinya ya. Kemudian ini juga masih ditata sedemikian rupa. Lalu masih terdapat foto-foto. Dan ini
area sampingnya ya. Di sini terdapat taman yang juga terlihat sangat asri. Pas banget karena juga cuacanya lagi sejuk banget ya, bener-bener adem, bersih banget. Nah, kita masuk lagi, kita mau melihat kamar-kamarnya ya. Di sini ada kamar tidurnya delegasi Indonesia. Seperti ini suasananya. Kemudian masih sama juga ya, terdapat foto-foto. Nah, ini kita masuk ke kamar tidurnya delegasi Belanda. Seperti ini suasananya. Kemudian ini masih connecting roomnya gitu ya dari kamar delegasi Belanda. Kemudian masuk lagi ke kamar tidurnya. Ini juga masih kamar tidur. Jadi dulu gedung ini dulunya adalah rumah milik seorang warga Belanda bernama Jasiem, yang kemudian rumah ini dipakai sebagai tempat perundingan penting antara Indonesia dan Belanda. Nah, di sini pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Sultan Syahrir bertemu dengan pihak Belanda untuk membahas pengakuan kedaulatan Indonesia setelah kemerdekaan 1945. Jadi tempat ini merupakan saksi sejarah perjuangan diplomasi bangsa kita. Kebayang ya, di ruangan ini dulu para tokoh duduk, berdiskusi, debat demi masa depan Indonesia. Luar biasa. Nah, dari dalam kita lihat area luarnya. Oh ya, untuk info tiket ini dia dewasa 10.000 per orang. Kalau anak-anak itu 5.000. Nah, di sini juga ada buku-buku ya. Tapi sayang enggak tertata bukunya, atau mungkin dibuat seperti itu ya. Nah, ini menuju area tamannya yang sempat sekilas tadi kita lihat ya. Dan teman-teman lihat deh, begitu rapi, bersih, asri, sejuk gitu ya. Begitulah suasana di Museum Linggarjati ini. Tampak asri, hijau, dan tenang gitu ya. Karena ini jauh dari hiruk pikuk perkotaan ya. Jadi berada di kaki Gunung Ciremai. Nah, seperti ini ketika dilihat dari area samping ya.
Jadi bagi teman-teman yang juga mau ke Museum Linggarjati, ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk liburan bersama keluarga ya, karena selain jalan-jalannya, selain liburannya, selain healingnya, juga kita bisa sambil belajar sejarah, bagaimana merasakan suasana pada saat perundingan Linggarjati gitu ya. Jadi kita bisa datang langsung menapaki tilas para pahlawan. Atau juga bagi mahasiswa ya, pelajar, anak sekolah juga bisa menambah wawasan sejarah di museum ini. Jadi begitulah teman-teman cerita kami hari ini. Kami sangat senang karena akhirnya bisa sampai di Museum Linggarjati ini, bisa sedikit sharing seperti apa situasi dan kondisi saat ini ya. Ini tanggal 15 Februari 2026. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jadi setelah di Museum Linggarjati ini, kita mau ke suatu tempat yang juga lagi hits. Kita mau ke Arunika. Jadi tunggu video kami selanjutnya. Sampai ketemu di Arunika ya. Sampai jumpa.